Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Ripani, NIM 0506212051 dari kelas 4D Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada mata kuliah Statistik Ekonomi, saya mendapatkan tugas membuat video tutorial uji validitas data. Nah, apa sih uji validitas data dan tujuannya? Untuk apa uji validitas data? Uji validitas data bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah angket penelitian atau kuesioner. Ketika hasilnya valid, maka dapat melanjutkan penelitian, dan ketika hasilnya tidak valid, maka kita harus merubah pertanyaan dalam angket ataupun kuesioner kita. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, hasilnya adalah valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, hasilnya tidak valid. Dan itu kita diharuskan untuk merubah pertanyaan dalam angket ataupun kuesioner kita dan membagikannya ulang. Oke, lanjut. Sebelumnya di sini saya telah mempersiapkan data yang akan kita uji, yaitu terdapat 10 indikator atau pertanyaan yang sudah saya totalkan juga, dan akan kita uji langsung di SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 22. Mengingat tadi ada 10 indikator. Nah, di sini kita buat namanya P1, P2, P3 sampai P10 supaya lebih mudah. P itu pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 ya. 8, 9, 10. Dan totalnya juga di bagian label yang kosong kita juga isi seperti yang tadi, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan totalnya. Oke, kita klik di bagian desimal tuh kita ganti 0 aja. Oke, sampai ke bawah. Setelah selesai, kita klik di bagian data view. Nah, kolom yang terlihat akan seperti ini. Lalu kita buka Excel yang tadi atau data yang udah kita sediakan. Kita blok di bagian datanya hingga ke total. Lalu copy, kita buka SPSS-nya lagi dan kita pastekan di sana. Nah, setelah data sudah terlihat di SPSS kita dari 10 indikator dan 25 responden. Nah, sebelum kita melanjutkan uji validitas, kita harus mencari R tabelnya terlebih dahulu. R tabel yang kita miliki sesuai referensi yang kita punya. Di sini saya menggunakan toleransi 5%. Dari N-nya kita tadi ada 25 responden, yaitu di 0396. Kita pindahkan ke sini agar lebih mudah dilihat, dan kita selanjutnya akan mencari R hitungnya. Kita buka SPSS-nya lagi, lalu kita klik Analyze, lanjut ke Relate dan Divide. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita pindahkan yang ada di kotak ini ke kotak variabel, semua dari P1, P2, P3 hingga ke total. Setelah itu kita centang persen, total, lalu oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, korelasi nilainya P1 atau pertanyaan 1 nilainya itu 0,801. Jadi bacanya seperti itu. P1 sama dengan 0,801
Nah, kita pindahkan juga ke bagian ini. R hitungnya berarti 0,801. Lanjut kita baca R hitung yang berikutnya. P2 ada 0,740, P3 ada 0,770, P4 ada 0,762, P5 ada 0,576, P6 ada 0,666, P7 ada 0,787, P8 ada 0,668, P9 ada 0,763, P10 ada 0,755. Nah, nilai tersebut adalah nilai R hitung. Jangan lupa kita tulis lagi atau tulis ulang di bagian not yang awal tadi. Semua dari P1 sampai P10. Nah, nilai inilah yang dapat kita masukkan di tabel penelitian kita sebagai hasil uji validitas. Dari data-data R hitung tadi kita pindahkan semua dari P1 sampai P10. Sebelumnya kita juga meletakkan R tabel yang sesuai seperti yang di awal. Kita menggunakan R tabel 0,396. Lalu kembali membaca dasar pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, hasilnya adalah valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, hasilnya adalah tidak valid. Dan dilihat dari perbandingannya, R hitung lebih besar dari R tabel, yang berarti pertanyaan 1 hingga 10 termasuk valid dan dapat dilanjutkan uji-uji berikutnya dalam penelitian yang sedang dilakukan. Oke, cukup sekian dari saya presentasi terkait cara menguji validitas sebuah data menggunakan SPSS 22. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.